Anda masih bersama kami di Kasih Paham. Kita sedang berdiskusi mengenai bagaimana arah Indonesia berikutnya nanti pasca 2024. Apakah kita lanjutkan pembangunan ini atau kita memerlukan perubahan? Masih bersama dengan Bang Fahri Hamzah dari Partai Gelora. Bang Fahri, pembangunan Indonesia di era Presiden Jokowi sejak 2014 itu berfokus kepada pembangunan infrastruktur, jalan tol, jalan raya, pelabuhan, airport, dan lain sebagainya. Kemarin ini pun juga di-mention ya oleh Presiden pada saat pidato di akhir pekan yang lalu. Namun juga banyak yang mengatakan bahwa wah ini pembangunan ini sebenarnya penting nggak sih? Sebenarnya kita tahu ini ada untuk pemerataan, nggak hanya Jawa sentris saja, Bang, semua gitu. Jadi apakah cost yang kita tanggung selama 8 tahun ini tuh sebanding dengan hasilnya, Bang Fahri? Sebenarnya teori dari pembangunan di mana-mana di dunia itu memang mesti dimulai dengan pembangunan yang disebut dengan public goods, ya. Jadi mengambil infrastruktur sebagai step penting membangun satu negara itu benar karena urusannya negara itu atau pemerintah itu adalah membangun apa yang oleh private dan oleh rakyat sendiri tidak mampu dia bangun, yaitu infrastruktur karena biayanya mahal dan sebagainya lah gitu. Maka kita itu membangun dua aja, public good dan public services. Public good itu artinya ya tadi jalan, jembatan, airport dan sebagainya. Kalau saya sering mengungkapkan itu dengan jalan tanah, jalan udara, jalan air, jalan api. Saya bilang begitu. Itu kayak film Avatar. Listrik itu jalan api. Oh, jalan api listrik. Ya. Oke. Itu kayak film Avatar itu kan. Ya memang itulah bisnisnya government gitu. Dia membangun yang tidak mampu dibangun oleh private. Dulu misalnya jalan udara itu. Dulu kan kita pakai frekuensi. Dulu kita pakai pesawat. Tapi sekarang pesawat dikalahkan oleh handphone, oleh seluler gitu. Sehingga itu juga bisa dibangun oleh swasta dan banyak sekali dengan teknologi baru sekarang ini digital. Nah itu bisnisnya pemerintah, public goods. Public services itu apa? Ya birokrasi yang bersih, ya kan, pemerintahan yang transparan, leadership yang baik dan sebagainya. Itulah tugas-tugasnya pemerintah. Jadi memang benar kalau waktu itu Pak Jokowi mengatakan setelah kita membangun infrastruktur, kita akan membangun sumber daya manusia. Memang benar. Untuk yang kedua itu, untuk membangun negara yang servicesnya bagus, ya kita memperbaiki pendidikan, memperbaiki kesehatan, memperbaiki infrastruktur, pelayanan di seluruh Indonesia, dan seterusnya lah gitu. Jadi nggak ada yang salah, cuman memang saya lihat juru bicaranya dari pemerintah soal ini itu agak kurang gitu. Sehingga Pak Jokowi sering bicara sendiri soal itu. Maksudnya harusnya jadi jubir pemerintah itu Bang Fahri aja harusnya? Kan kita bikin partai sendiri. Tapi kalau yang benar kita bilang benar dong. Jadi buat saya membangun infrastruktur itu asalkan kalkulasi keuangannya itu masuk gitu ya, dan tidak menciptakan efek biaya yang berlebihan yang mempersulit nanti kelanjutannya, ya memang bagus. Teorinya itu ya negara membangun infrastruktur. Memang itu teori kita bernegara gitu. Kalau yang lain yang private dibangun sendiri oleh rakyat. Nggak usah pemerintah ikut-ikutan membangun apa yang rakyat itu bisa bangun, menjual apa yang rakyat bisa jual. Servis yang bisa dibuat oleh rakyat itu nggak perlu pemerintah ikut. Nah, pembagian tugas inilah, mana tugas negara, mana tugas pasar, mana tugas rakyat, itu yang harus kita kembangkan gitu. Jadi sekali lagi saya mendukung, nggak ada yang salah soal itu. Nggak salah ya. Bang, dulu kita terakhir kali Bang Fahri di hari terakhir sebagai anggota parlemen ini 2019, kita pada ketemu dan Bang Fahri bilang banyak orang lupa kalau Bang Fahri ini adalah lulusan fakultas ekonomi terbaik di negeri ini. Bang Fahri dulu ngomong gitu ke kita nih, Bang. Nah, saya mau nanya soal ekonomi nih, Bang. Biar nggak politik-politik doang. Kan pertumbuhan ekonomi kita nih sebenarnya ya around 5% lah, Bang, kira-kira ya. 5,4, 5,4 gitu. Sempat terpukul juga ketika pandemi bounce back di tahun 2022 ini ke angka 5% lebih. Nah, bagaimana sih kebijakan ekonominya Indonesia nih 8 tahun kita di bawah Presiden Jokowi ini, Bang Fahri? Pertama-tama kan kalau kita menghitung perekonomian suatu bangsa itu kan kita memakai indikator yang disebut dengan consumption, tambah investment, tambah government expenditure, tambah ekspor impor gitu. Kalau dilihat komposisinya di Indonesia itu memang masih didominasi oleh konsumsi masyarakat sekitar 54%. Lalu kemudian investasi dan belanja pemerintah sekitar 27-28%.
Nah, ekspor impornya itu sangat sedikit gitu pengaruhnya terhadap APBN. Itulah sebabnya kita tidak perlu terlalu khawatir dengan krisis global, sebab pintu masuk krisis global itu baik pasar uang maupun pasar barang di ekspor impor itu tidak terlalu berat bagi kita. Jadi saya yakin bahwa ekonomi akan tumbuh. Dan memang kalau kita lihat pendapatan kita masih banyak ditopang oleh komoditas. Indonesia ini masih berlimpah. Laut kita ini 75% dari tanah kita gitu. Kemudian hutan kita, mineral kita dan lain-lain itu masih luar biasa gitu. Jadi saya percaya bahwa kekuatan kita sebagai negara bangsa itu sangat kuat sekali. Jadi wajar kalau uang itu kemudian dipakai oleh Pak Jokowi untuk membangun infrastruktur karena memang itulah keperluan kita sekarang ini. Membangun public good and public services yang baik bagi keberlanjutan pembangunan Indonesia ke depan. Gitu. Dan itu sepadan dengan orang yang bilang mengkritik bahwa wah ini pembangunan berdasarkan hutang gitu Bang Fahri. Ya kalau hutang ini kadang-kadang saya menyerah kepada para ekonom ya, sebab logika hutang itu kan kamu punya berapa, ngutang berapa gitu. Kan bank juga begitu kan, Anda punya aset banyak, kok bodoh amat sih nggak ngutang banyak kan kira-kira begitu. Nah dalam pasar utang orang kayak Ibu Sri Mulyani itu merupakan jaminan bagi pinjaman-pinjaman Indonesia karena dia tahu kita punya aset berapa, kita berutang berapa, kemampuan bayar berapa, kita ngutang berapa. Saya kira dalam 15 tahun terakhir, hampir 20 tahun terakhir, semua rezim ini sangat mengandalkan ekonomnya FEUI itu. Karena makanya karena mereka itu tahu mengatakan bahwa utangnya masih sedikit nih, tambah lagi gitu loh. Jadi itu yang saya kira terjadi. Jadi kalau kita mau ngasih penilaian nih Bang, secara ekonomi ya, pemerintahan Pak Jokowi ini maju, mundur atau jalan di tempat menurut Bang Fahri? Kalau dilihat dari pembangunan infrastrukturnya maju dong, asalkan jangan mangkrak ya. Saya berharap sih mudah-mudahan semua infrastruktur yang sudah dimulai itu bisa diteruskan. Berarti biar jangan mangkrak, pemimpin berikutnya harus melanjutkan pembangunan Bang Fahri? Ya harusnya komit ke situ dan kita harus punya judgement dong ya. Saya kan pernah mengatakan misalnya satu persatu saya beri penilaian, kita bukan menghindar ya. Misalnya ya kereta api cepat Jakarta-Bandung, menurut saya itu harus dilanjutkan dengan membuka jalur selatan. Jangan berhenti sampai Bandung, sebab terlalu pendek. Itu harus diteruskan itu sampai ke timur gitu. Sementara kita sudah punya kereta api yang reguler yang melalui jalur utara kita ini gitu. Lalu IKN misalnya ibu kota. Menurut saya Kalimantan itu layak untuk memiliki satu tempat pemerintahan. Nggak usah terlalu buru-buru, dibangun aja dulu, bangun istana pemerintah seperti kita bangun di Bali dan lain-lain. Bangun dulu, bahwa nanti bisa berkembang, ya akan menjadi satu ibu kota, berkembang aja. Nggak perlu kita maksa juga, karena konsep sekarang ini kan kita nggak terlalu perlu space ya, karena dunia sekarang semakin e-cloud ya, data pindahnya ke langit gitu kan. Jadi kita nggak perlu terlalu buru-buru juga, dan saya berharap juga pemerintah mendiskusikannya itu slow aja gitu, jangan terlalu kayak maksa-maksa gitu, karena kita menghitung apakah ekonomi kita akan tumbuh terus seperti ini, ekonomi dunia seperti apa. Saya kira slow aja lebih baik begitu. Ya, ada beberapa poin menarik saya pikir dari Bang Fahri bahwa pembangunan Indonesia ini secara infrastruktur sangat maju, bisa mengkoneksi banyak pulau di Indonesia, kebijakan ekonomi juga membuat recession proof gitu Bang Fahri ya. Harusnya kita nggak akan kena dampak yang sangat-sangat luar biasa ketika ada resesi global. Baik, kami akan segera kembali, kami akan berdiskusi dengan tambahan satu orang lagi yang saya yakin akan membuat Kasih Paham akan semakin membara pada malam hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di BTV Kasih Paham.